Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ketiga terbesar di dunia. Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dengan populasi melebihi 1,4 miliar jiwa, yang mayoritas merupakan bangsa Tionghoa. Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari 2000 tahun, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Guys, ngomong-ngomong soal Cina nih, pernah nggak kalian penasaran kenapa banyak orang-orang Cina tersebar di seluruh dunia? Apakah karena banyaknya penduduk Cina itu sendiri? Atau banyak hal yang menyebabkannya? Penasaran? Oke, saya pun sama penasaran. Kuy, kita sama-sama cari tahu. Berdasarkan sejarahnya, Cina atau Tiongkok memiliki 13 dinasti yang berdiri dari tahun 2070 sebelum Masehi sampai runtuhnya di tahun 1912. Setiap dinasti memiliki masa keemasannya masing-masing. Terlebih ketika masa dinasti Han dari tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, yang dimana pada periode ini memiliki jalur perdagangan internasional kuno. Sebetulnya, pada masa itu jalur perdagangan internasional itu ada dua. Yang pertama, jalur darat dan jalur maritim. Tapi kita bahas yang jalur darat aja dulu deh. Atau bisa disebut jalur sutra yang menghubungkan Cina dengan Eropa melalui Asia Tengah. Nah, kenapa dinamakan jalur sutra? Karena mengacu pada perdagangan sutra yang dilakukan pedagang Cina di sepanjang jalur tersebut. Sutra hanya diproduksi di Cina, maka dari itu Cina memonopoli produksi dan perdagangan sutra. Komoditas perdagangannya tidak hanya sebatas sutra saja, tapi meliputi rempah-rempah, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kulit binatang, kayu, logam, batu mulia, dan barang berharga lainnya. Selain berdagang, jalur ini juga sebagai sarana pertukaran budaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, seni, dan bidang studi lainnya. Serta jalur ini pun membantu penyebaran agama-agama, Buddha, Kristen, Islam, Hindu, dan ajaran agama lainnya. Jalur darat atau jalur sutra terbagi menjadi dua rute utara dan selatan. Rute utara melewati Bulgar, Kipchak ke Eropa Timur, dan semenanjung Crimea, dan dari sana menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan Balka ke Venezia. Rute selatan melewati Turkestan, Khorasan menuju Mesopotamia dan Anatolia, dan kemudian ke Antioquia di selatan Anatolia menuju ke Laut Tengah atau melalui Levant ke Mesir dan Afrika Utara. Nah, sekarang kita pindah jalur nih guys, ke jalur perdagangan internasional kuno via laut. Jalur ini tidak kalah pentingnya untuk penyebaran orang-orang Cina ke penjuru dunia. Jalur ini tidak jauh beda dengan jalur darat, hanya saja ini lebih berfokus pada rempah-rempah. Maka dari itu, jalur ini juga dikenal sebagai Spice Road. Jalur sutra laut menghubungkan Tiongkok dengan negara-negara Asia Tenggara, negara-negara di pesisir Samudra Hindia, negara-negara di sekitar Laut Merah, hingga akhirnya sampai ke Eropa. Rute ini juga berperan penting atas penyebaran orang Cina di Indonesia melalui Selat Malaka. Sebelum ke Selat Malaka, mereka bisa berlabuh ke Palembang yang dimana dulu masih ada kerajaan Sriwijaya. Ditambah, Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya. Selat Malaka otomatis menjadi selat yang paling ramai dan sibuk. Di sepanjang Selat Malaka, akhirnya tumbuh pelabuhan-pelabuhan. Pelabuhan berkembang menjadi kota-kota bandar. Kekuatan-kekuatan politik pun bermunculan dengan kepentingannya masing-masing terhadap selat tersebut. Nah, karena hal itulah
Pada saat itu, orang-orang Cina mulai menyebar ke daerah jelajahan mereka, termasuk Nusantara, kemudian membentuk koloni-koloni. Selanjutnya adalah sebaran orang Cina pada masa kolonial. Sebelum ke masa kolonial, jalur sutra sempat ditutup oleh Kesultanan Utsmaniyah di pertengahan abad 14 karena memboikot perdagangan dari Barat. Orang Barat atau bangsa Eropa sudah terbiasa dengan produk dari bangsa Timur. Karena hal inilah terpicunya mencari rute baru bagi mereka dan dimulainya zaman eksplorasi bangsa Eropa. Migrasi orang-orang Cina pun dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama pada abad ke-16 ketika masifnya kolonialisme di dunia. Orang Cina dibutuhkan pada saat itu baik tenaga dan pikiran untuk menjadi pekerja kasar atau pedagang. Sebarannya pun banyak di daerah jajahan, termasuk Nusantara pada saat itu, juga dan menyebar di daerah Eropa itu sendiri. Gelombang kedua adalah pada pertengahan abad ke-19. Pada babak kedua, alasan orang Cina bermigrasi dipicu oleh tingginya permintaan pekerja Cina oleh negara-negara Barat yang mulai menghapuskan penggunaan budak kulit hitam. Selain itu pula, di babak kedua ini, migrasi juga didasari oleh dinamika politik internal dan bencana alam. Kedua hal ini membuat orang-orang Cina terpaksa bermigrasi dan memulai hidup baru di negeri orang. Semenjak saat itu, orang-orang Cina di perantauan membentuk perkumpulan sebangsanya yang menjadi cikal bakal pecinan atau Chinatown. Hal itu pun sejalan dengan pemerintah saat itu di daerah sebaran orang-orang Cina. Hingga saat ini, Chinatown masih ada di seluruh dunia, baik yang besar maupun yang kecil, sebagai bukti sejarah dinamika kehidupan yang tidak mudah. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Jika ada yang kurang atau lebih, tambahin aja ya di kolom komentar. Jika kalian suka dan bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Saya Power Ranger Merah, undur diri.